Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Malam pagi hari ini kita masih belajar dalam program belajar bersama barengnya Uli yang bakal nemenin kamu semuanya di program kita belajar bersama. Pagi hari ini di studio kita sudah kedatangan narasumber kita ataupun ibu dari SMA Negeri 15 Palembang, Ibu Martini SPD. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah. Baiklah para pendengar semuanya, para pemirsa semuanya. Aduh kok blopetan ya Bu ya. Nervous sekali ya Bu ya. Para pemirsa semuanya, pagi hari ini Ibu Martini Dewi akan mengangkat materi pembelajaran fisika yang mana tentang pengukuran tunggal pada jangka sorong, ya Bu ya? Iya. Oh, tidak usah berlama-lama, mungkin pemirsa semuanya ataupun para peserta didik pengen tahu, belajar bersama kita hari ini bersama dengan Ibu Martini SPD dari SMA Negeri 15 yang akan memberikan materi tentang pengukuran tunggal pada jangka sorong. Silakan Ibu, kami beri waktu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk pagi ini. Selamat pagi untuk semua anak-anak didik yang ada di rumah. Sebelumnya Ibu perkenalkan diri dulu, walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak kita yang cantik ini. Oh, terima kasih Ibu. Nama Ibu Martini, Ibu mengajar mata pelajaran fisika. Ibu mengajar di SMA Negeri 15 Palembang dari tahun 2003. Oh, lumayan lama ya. Lumayan Bu, ya? lama. Banget, senior artinya Bu ya. Oke. Lanjut Ibu. Pada pagi kali ini Ibu akan mengajar tentang pengukuran tunggal pada jangka sorong. Sebaiknya anak-anak Ibu yang di rumah siapkan kertas atau buku dan alat tulis kalian untuk mungkin saja ada yang harus dicatat. Benar banget. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita akan memulai materi kita tentang pengukuran tunggal pada jangka sorong. Pengukuran tunggal pada jangka sorong itu adalah pengukuran yang dilakukan hanya satu kali saja. Yang dilakukan pada jangka sorong. Jangka sorong itu adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur bisa ketebalan, bisa diameter suatu benda, bisa juga kedalaman suatu benda dengan ketelitiannya yang mencapai 1/100 mm. Nah, untuk mengenal bagaimana bagian-bagian pada jangka sorong bisa dilihat di sini. Nah, ini adalah contoh dari alat yang digunakan untuk mengukur bisa benda. Ini bendanya ya. Mistar, mungkin, kayak mistar Bu ya. Seperti mistar, tapi ini lebih teliti. Lebih teliti, ya, lebih rinci Bu ya. Lebih teliti lagi pengukurannya. Benar-benar. Nah, pertama kita kenalkan dulu bagian-bagian dari jangka sorong itu sendiri. Nah, di sini ada yang namanya rahang tetap. Rahang tetap ini berada di skala utama yang panjang ini, skala utama. Jadi yang di atas itu rahang tetap atas, yang di bawah itu rahang tetap bawah. Kemudian di skala yang bisa digeser atau skala nonius itu ada rahang geser. Jadi ada rahang geser atas dan ada rahang geser bawah. Kemudian yang ini seperti skrup, itu adalah alat untuk pengunci. Jadi ketika akan memasukkan alat benda yang akan diukur ini untuk mengukur ketebalan atau panjang suatu benda, bendanya diletakkan di antara rahang tetap ini dan rahang geser. Penguncinya, skrupnya ini dikendurkan dulu. Setelah
ditekan sampai batas maksimal, maka penguncinya ini, skrupnya ini dikencangkan kembali, maka akan terlihat berapa pengukuran di situ. Kemudian yang tadi Ibu sudah sebutkan ada yang namanya skala Nonius. Di sini ada skala Nonius. Ada di sini bisa kelihatan ada 0, 1 sampai dengan 10 garis skalanya. Di mana di sini setiap skala itu 0,1 mm ketelitiannya atau 0,01 cm. Jadi lebih teliti lagi dari mistar. Kemudian di belakang itu bisa untuk mengukur yang namanya kedalaman suatu benda. Misalnya kita mau mengukur kedalaman cangkir atau botol, bisa diletakkan di sini, dimasukkan ke dalam mulut botol sampai ke dinding bawah botol. Di sini akan menunjukkan nilai pengukurannya. Tapi kalau pada mistar, angka yang ditunjukkan bisa langsung menjadi angka pengukuran. Untuk jangka sorong tidak bisa langsung. Jadi kita harus lihat dulu berapa angka yang ada pada skala utama dan berapa angka pada skala Nonius. Untuk skala utama yang harus kita perhatikan ketika sudah cukup pas dirasakan batas maksimal benda sudah tidak bisa lagi digeser, maka kita kunci skrupnya ini. Kita perhatikan dulu skala utama pada jangka sorong. Nah, di skala utama itu kita lihat angkanya yang sebelum angka 0 pada skala Nonius yang Ibu tunjuk di bawah ini. Kemudian kita tuliskan hasil pengukuran kita. Tidak sampai di situ, kita lihat dulu skala Noniusnya. Yang diperhatikan pada skala Nonius itu adalah angka yang tepat berimpit, garis skalanya ini yang tepat berimpit dengan garis skala pada skala utama. Itulah angka yang dituliskan. Angka yang dituliskan itu kemudian dikalikan dengan skala terkecil pada jangka sorong tadi, 0,01 tadi. Setelah dikalikan baru ditambahkan dengan angka pada skala utama yang paling dekat dengan angka 0. Mungkin untuk lebih enaknya, nah ini gambaran dari apa yang Ibu jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat saja dari contoh soalnya. Kalau kita berlama-lama di materi, mungkin nanti anak Ibu yang di rumah tidak jelas. Mungkin lebih enaknya kita soal, menuju Ibu, ya? ke soal. Boleh. Nah, coba bisa diperhatikan, ini ada soal, sekalian ada pembahasan. Ini sengaja diperlihatkan gambar dari skalanya saja. Nah, yang bagian atas ada 3 cm dan 4 cm itu adalah skala utamanya. Skala utama yang ada pada jangka sorong. Jika ditanya berapakah hasil pengukuran pada jangka sorong ini, maka yang harus kita perhatikan adalah lihat angka pada skala utama sebelum angka 0. Lihat sebelum angka 0 yang paling dekat dengan angka 0. Di sini ada 3, kemudian ada bergerak ada 1 garis, 2 garis, 3, 4, 5, 6 dan 7. Berarti besar skala yang bagian atas itu adalah 3,7 cm. Kemudian setelah kita lihat skala utama, kita perhatikan lagi skala di bawah ini. Skala yang di bawah ini adalah skala Nonius atau skala Vernier. Yang harus kita perhatikan adalah lihat garis skala pada Nonius ini yang garis skalanya ini tepat berimpit dengan garis yang bagian atas. Kalau kita perhatikan di gambar ini ada 0, 1, 2, 3. Perhatikan garis ketiga
pada skala nonius atau vernier itu tepat berimpit dengan garis skala pada skala utama. Berarti skala itulah yang kita hitung, kita letakkan sebagai skala pengukurannya. Kemudian kenapa ini 0,03 besar skala noniusnya? Karena skala ini terkecilnya 0,01 cm atau setiap garisnya itu 0,1 mm. Jadi kalau dikonversikan ya 0,01 cm. Kita kalikan dengan 3 tadi. Jadi 3 yang berimpit tadi di garis 3 berarti 3 dikali 0,01. Maka hasilnya 0,03. Kemudian bagaimana hasil pengukurannya? Kita jumlahkan. Skala yang kita lihat di skala utama tadi di sini ada 3, kemudian bergerak 7 garis tadi 3,7. Kemudian skala pada nonius tadi 0,03 cm. Kita jumlahkan hasilnya 3,73 cm. Kemudian bagaimana cara kita melaporkan? Melaporkan hasil pengukuran tunggal pada jangkau sorong. Kita perhatikan lagi. Nah, ini bagaimana cara kita melaporkan hasil pengukuran tunggal dengan jangka sorong. Anak ibu yang di rumah perhatikan, ini ada delta X. Delta X itu adalah ketidakpastian untuk pengukuran tunggal pada jangka sorong. Persamaannya ini setengah dikali skala terkecil 0,01 cm itu adalah skala terkecil pada jangka sorong. Kita kalikan. Setengah atau 0,01 kita bagikan 2, jadi 0,05 cm. Nah, untuk melaporkan pengukuran tunggal, nah ini X itu adalah hasil pengukurannya, maksudnya pengukuran yang dilaporkan itu adalah X itu hasil pengukuran, kemudian plus minus itu adalah delta X dalam sentimeter. Delta X tadi ketidakpastiannya, maka kita laporkan X sama dengan hasil pengukuran kita tadi 3,73. Sementara ketidakpastian pada jangka sorong untuk ini 0,05 cm. Nilainya harus sama antara ruas kiri dan kanan. Jika ini ada di belakang koma ada 3 angka, ini pun di belakang komanya harus 3 angka. Maka untuk 3,73 kita tambahi dengan angka 0. Maka pengukurannya seperti yang terlihat 3,730 plus minus 0,05 cm. Kenapa ada plus minus? Karena pada saat pengukuran batas ketelitian yang di setiap pengamat itu kan akan ada perbedaan. Maka di sini dibuatlah plus minus, jadi bisa lebih dan bisa kurang pada saat pengamatan atau si peneliti atau si pengamat yang melakukan pengukuran. Mungkin itu saja Mbak Uli. Terima kasih Ibu. Mungkin adik-adik ataupun para peserta didik yang di lagi saat ini mungkin lagi nonton ya Bu ya nantinya. Mungkin mereka itu mungkin bertanya Bu, dari hasil paparan tadi yang berjudul pengukuran tunggal pada jangka sorong. Mungkin mereka tuh bertanya mungkin lebih spesifiknya Bu, bisa alat ukur tadi apakah hanya bisa digunakan untuk mengukur tunggal jangka sorong itu tadi, ataukah bisa digunakan untuk alat ukur yang lainnya? Oh iya, maksudnya di sini gini, kalau jangka sorong ini memang lebih ketelitiannya lebih dari MISTAR. Jadi cara pengukurannya seperti MISTAR, tapi ketelitiannya lebih dari MISTAR. Kalau MISTAR kan 1 mm, kalau ini 0,1 mm. Kalau dalam sains itu semakin teliti alat ukur, maka pengukuran yang dilakukan itu akan semakin baik. Benar-benar. Itu. Kemudian pengukuran kalau ada pengukuran tunggal berarti bisa lebih, ada yang namanya pengukuran berulang. Jadi bisa lebih dari 1 kali. Ketidakpastiannya pun
ada lagi kemungkinannya Bu, ya. ada lagi persamaannya kita menggunakan standar deviasi, tidak lagi yang ini. Oh begitu. Nanti ya kalau Ibu, untuk pengukuran berulang. Benar. Iya. Jadi buat adik-adik semua, para pelajar yang ada dimanapun saat ini beradanya, yang khususnya di tingkat SMA ya Ibu ya, untuk pembelajaran pengukuran yang tunggal jangka sorong ini memang kalau kita lihat secara kasat mata agak sedikit harus kesabaran Bu ya. Iya, bener. Karena mengukur itu tidak bisa gerabak gerubuk cepat bisa. karena nanti hasilnya berbeda. Bener. Dan mungkin juga apa yang kita harapkan nanti tidak sama dengan benar. Gitu. Jadi buat adik-adik semuanya, para pelajar harus lebih selektif ya Dek ya kalau saat pengukuran, apalagi saat praktek ya Bu ya. Bener. Karena bisa berakibat fatal nggak Bu ini Bu kalau seandainya pengukurannya itu mungkin kan itu kan sangat kecil kan Bu. Bener. Bisa nggak Bu apa efeknya seandainya apakah datanya tidak akurat. Ya, kalau memang itu kan kita harus tekan ke batas maksimal. Tapi kalau lebih dari maksimal, kadang-kadang jangka sorongnya bisa rusak. Nah, itu dia akibatnya. Akibatnya harus beli baru. Iya, dan akibatnya harus beli baru. Iya. Jadi jangan sampai salah mengukurannya Bu ya, adik-adik ya. Harus tepat. Harus tepat. Ya. Baiklah Ibu, mungkin waktu kita juga sudah di ujung kegiatan kita hari ini. Semoga saja mungkin ada harapan terakhir Bu, mungkin harapan terakhir, kata-kata terakhir untuk adik-adik atau peserta didik kita. Mungkin yang mau Ibu sampaikan apakah mereka kalau kurang paham bisa menghubungi website kita di UPTD BTIKP atau ada yang lainnya Ibu? Silakan. Oke, buat anak ibu yang di rumah, saran buat ibu, belajar fisika itu menyenangkan. Jadi buatlah selalu belajar apapun. Jadi jangan jadikan fisika itu momok, fisika itu menyenangkan. Selalulah bahagia ketika belajar. Jangan ditakuti dulu pelajarannya. Kemudian untuk materi mungkin bukan hanya jangka sorong, ibu juga membuka seandainya kalian mau bertanya atau ada sesuatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran fisika, boleh bertanya langsung ke kontak ibu atau boleh juga melalui radio kesayangan kita. Benar, studio ini Bu ya. Iya, pendidikan Sumsel. Iya, suara pendidikan Sumsel. Mungkin untuk selanjutnya, untuk di lain waktu bisa kasih materi yang lain. Benar. Iya. Terima kasih Ibu Martini SPD dari SMA Negeri 15 yang sudah hadir di sini bersama-sama dengan kami. Semoga di lain waktu nanti kita bisa bertemu lagi dengan materi-materi selanjutnya Ibu ya. Amin. Baiklah para pendengar pemirsa dan siswa-siswi di SMA dimanapun Anda saat ini berada. Demikianlah tadi kebersamaan kita dalam belajar bersama dengan Ibu Martini SPD dari SMA Negeri 15 Palembang. Semoga adik-adik semuanya kata kuncinya tadi adalah bahagia belajar. Jadi belajar tidak harus sedih. Jadi belajar itu harus bahagia. Ya. Jadi besok silakan adik-adik semuanya yang mau ikut belajar bersama dengan kita di Suara Pendidikan Sumsel, silakan datang di UPTD BTIKP Balai Teknologi Komunikasi Informasi Pendidikan di Jalan KS Tubun Palembang, Lapangan Hatta. Jadi boleh langsung sini kita belajar bersama-sama. Baiklah, saya Romo Liviniarti undur diri dulu dari hadapan kamu semuanya sayang ya. Sampai ketemu di belajar bersama selanjutnya. Boleh Bu kita ucapkan? Untuk kita? Iya. Studio di kita adalah Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Sekali lagi Ibu kita ulangi. Oke. Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Ciao.